Rambut-rambut saya, hidup-hidup saya, terserah saya. Halo guys, selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Rista Maria. Dan di video YouTube saya akan membahas berbagai hal tentang rambut keriting dan berbagai tips kecantikan lainnya. So, kalian jangan lupa subscribe ya. Oke. Di video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya dari sebelumnya yang selalu bonding rambut seperti ini, dan tiba-tiba memilih untuk oke, saya akan merawat curly hair natural saya seperti ini. Jadi cerita kali ini kita akan mulai dengan flashback ke pertama kali saya melakukan meluruskan rambut atau melakukan bonding rambut. Saya pertama kali bonding rambut itu ketika saya SMP, kurang lebih saya SMP kelas 2 atau kelas 3, sekitar tahun 2007 atau 2008. Pertama kali saya bonding rambut diajak oleh mama saya. Saya tiap hari selalu bilang ke mama saya, "Mama, saya mau rambut saya dibonding." Karena rata-rata teman-teman saya pada saat itu rambutnya sudah bonding. Sampai akhirnya mama saya sudah bosan mendengar saya selalu meminta dia untuk membonding rambut saya. Akhirnya, ya sudah, kita pergi ke salon untuk bonding rambut kamu. Nah, dari situ akhirnya sampai saya SMA, tiap tahun saya selalu melakukan bonding rambut. Karena kalau kita bonding rambut itu, pasti rambut asli kita kan akan tumbuh. Dan itu akhirnya diluruskan lagi. Nah, ketika SMA, saya juga bonding rambut. Nanti saya akan tampilkan ke kalian foto-fotonya. Nah, cuman ketika waktu SMA itu kan, sebenarnya saya tidak terbiasa dengan mencatok rambut setiap hari. Karena memang tidak ada alat catok. Tidak diberikan oleh orang tua untuk punya akses untuk bisa beli alat catok. Jadi, untuk catok-catok rambut itu tidak saya lakukan. Jadi cuman ya sudah, habis bonding ya sudah, awal-awal masih bagus, lama-kelamaan habis dia tumbuh ya rambut diikat, dicepol segala macam seperti itu. Dari SMA itu kita berlanjut ke zaman saya kuliah. Ketika saya sudah kuliah, sudah mulai bisa merawat diri, jadi akhirnya saya mulai beli alat catok dan hampir setiap hari saya mencatok rambut. Kalau misalnya rambut bondingan itu udah tumbuh, jadi saya catok. Sumpah benar-benar capek. Tapi hasilnya tuh bagus ya, hasilnya bagus. Karena keseringan mencatok itu, rambut itu menjadi kering, terus bau-baunya tuh bau-bau angus, bau-bau setrika. Karena kan kita catok-catok itu kan suhunya panas. Jadi rambut itu kayak bau-bau setrika. Tapi ya sudah, bodo amat, demi cantik guys, demi cantik. Ya sudah, tidak peduli. Kita tetap ya biar kelihatan kalau difoto kan maknyoso begitu. Dan akhirnya mencatok itu sudah menjadi kebutuhan untuk saya. Saya selalu mencatok sepanjang saya kuliah itu dari tahun 2012, 2013, 2014 sampai tiba-tiba di tahun 2015 itu kayak saya capek untuk catok rambut. Lama-lama tuh semakin bodoh amat, mau ke kampus mau rapi ke, mau ke kampus mau badak ke, tidak ke, bodoh amat lah begitu. Nah, ketika pertama kali saya memutuskan, ya sudahlah, saya sudah malas mau catok, mau biarkan sajalah ini rambut. Pertama kali itu bukan tidak menemukan, tapi tidak mencari tempat untuk belajar cara untuk saya mau go natural ini. Pada saat itu memang YouTube sudah ada, sudah booming. Cuman saya lebih sering menggunakan YouTube itu untuk hal lain, tapi tidak mencari edukasi bagaimana cara merawat rambut keriting. Jadi saya ya sudah membiarkan saya go natural dengan ala-alanya saya saja, suka-sukanya saya begitu, tapi tidak benar-benar mencari tahu bagaimana step by stepnya. Pada saat itu saya potong rambut kurang lebih segini, nanti ada fotonya. Dan itu rambut saya ketika saya memutuskan untuk ya sudah, saya mau go natural. Cuman pada saat itu saya masih sering menyisir rambut. Jadi kalian di situ lihat rambutnya tuh kayak agak ngembang, kayak bentuknya juga tidak jelas seperti sekarang kan. Nah, karena saya melihat kayak aduh rambut nih kayaknya jelek, kayaknya berantakan. Sudah di tahun 2016, pertengahan 2016 saya bonding rambut pada saat itu. Dan kembalilah saya menjadi punya rambut lurus lagi pada saat 2016 itu. Lalu berlanjut lagi ke tahun 2017 awal. Saya masih tetap suka dengan rambut bonding, rambut tetap suka catok. Cuman ada satu momen di mana ketika saya lagi buka-buka YouTube, saya cari keyword curly. Saya menemukan sebuah akun orang luar sih, cuman itu akun juga sudah lama sekali saya tidak buka dan saya juga sudah tidak tahu lagi namanya apa. Di situ saya akhirnya mencari tahu, oh beginilah cara rawat rambut keriting. Dan ternyata di luar negeri itu curly hair itu sudah seperti booming.
tidak seperti di Indonesia yang kayak kita tidak terbiasa dengan itu. Saya nonton sebuah akun, dia itu punya rambut bonding juga. Jadi rambut dia itu setengahnya udah keriting, setengahnya itu masih bonding. Nah, yang dia lakukan itu adalah big chop atau potongan besar. Saya melakukan itu dan kalian harus lihat videonya. Tapi kalian jangan tertawa lihat video itu, karena setelah saya lihat lagi, saya berpikir kenapa saya melakukan itu. Karena itu benar-benar hancur, sehancur-hancurnya. Benar-benar hancur. Kalian bisa lihat videonya ini. Itu adalah big chop pertama yang saya lakukan. Itu rambut saya benar-benar pendeknya segini. Dan habis saya potong itu, saya seperti orang gila, kayak, ya Tuhan, kenapa saya potong saya punya rambut? Ya Tuhan, kenapa rambut saya jadi begini? Tapi itu adalah salah satu momen yang paling benar-benar titik balik dari perjalanan curly hair saya. Berlanjut, karena waktu itu rambut saya pendek sekali, saya memikirkan bagaimana caranya supaya rambut saya ini panjangnya cepat. Dan pada saat itu, saya mencoba minyak namanya castor oil. Tapi saya merasa minyak itu berfungsi di saya, karena kalian bisa lihat ya, dari 2017 awal Maret ke 2018 rambut saya sudah cukup panjang ya. Itu berkat saya pakai castor oil. Di tahun 2018 itu rambut saya sudah mulai kelihatan bagus. Dan saya pun melihat bahwa oke, kayaknya rambut keriting saya tuh akan jadi bagus, akan jadi indah. Jadi saya semangat untuk memelihara rambut saya. Saya terus mencari berbagai informasi tentang bagaimana cara untuk rawat rambut curly, bagaimana cara untuk masker dan segala macam. Terus bagaimana cara pakai curly cream. Saya mencoba berbagai macam curly cream sampai di tahun 2019 rambut saya waktu itu sudah sepanjang ini. Nah, itu benar-benar bagus, benar-benar lebat dan benar-benar sehat, dan saya suka sekali rambut saya pada saat itu. Benar-benar saya sudah sangat amat mencintai rambut curly saya. Dan yang bikin saya senang adalah orang-orang di sekitar saya suka ketika lihat rambut saya, mereka nanya, itu rambutnya asli atau tidak gitu loh. Itu keritingnya kamu bikin di salonnya. Itu bener gak sih rambut asli? Itu bagus banget, rambut kamu unik banget, rambut kamu lucu banget. Dan itu membuat saya senang gitu loh, kayak, wah ternyata rambut keriting itu cantik. Ternyata orang-orang bisa mengapresiasi rambut keriting. So, kenapa saya yang punya rambut keriting itu tidak berusaha untuk memelihara dia semakin lebih bagus? Kembali ke tahun 2019, di sekitar bulan November, Desember, saya beli catokan baru. Jadi ada catokan baru yang benar-benar hits, yaitu catokan Remington. Kalau kalian pernah pakai catokan Remington, kalian pasti tahu sebagus apa catokan Remington. Karena pada saat itu saya punya catokan yang bagus, yang juga catoknya itu cepat, saya mulai suka sekali mencatok seperti yang saya lakukan dulu. Saya pada saat itu sering sekali pakai poni bagian depan, poni Dora. Di bulan November, Desember, yang hampir tiap hari saya melakukan itu ternyata mempunyai efek yang cukup besar ke rambut saya, yaitu rambut saya rusak di bagian ujung. Ketika saya mencuci rambut, melakukan curly rutin yang sudah seperti saya tunjukkan di video, itu di bawahnya tetap lurus. Dan itu benar-benar buat saya stres, sehingga mau tidak mau saya harus potong lagi rambut saya yang segitu untuk membuang rambut yang lurus itu. Karena saya sudah mencoba berbagai cara. Di bulan Maret, di bagian ujungnya itu masih kelihatan juga. Dan akhirnya di bulan Maret saya potong lagi rambut saya. Saya mencoba untuk melakukan berbagai macam perawatan supaya rambut saya kembali. Dan di bulan Juni saya potong sedikit lagi, karena pada saat di bulan Juni itu rambut saya masih di bawahnya masih lurus. Sampai sekarang pun efeknya itu masih ada. Rambut saya di bagian ujung-ujung ini masih kelihatan agak lurus. Untuk teman-teman semua, memang kalian niat mau go natural, mending jauhi yang namanya catokan. Kurang lebih begitulah perjalanan rambut keriting saya. Untuk kalian yang mungkin dalam proses untuk melakukan go natural dari sebelumnya rambut kalian itu bonding dan lain-lain, saran saya adalah satu, kalian harus punya niat yang sangat amat kuat. Niat ini maksudnya begini, ketika saya awal melakukan big chop, saya melakukan go natural, bukan tidak banyak juga yang sering saya dengar dari orang-orang kayak bilang, kok tuh lebih cantik rambut lurus, sekarang tuh kayak kurang bagus kok punya rambut kelihatan ngembang. Sekarang kembali ke diri kalian, kalian kuat tidak ketika kalian mendengar hal-hal seperti itu? Bahkan kalian juga akan merasakan itu dari diri kalian sendiri. Misalnya ketika kalian berkaca, kalian akan melihat, wah, saya punya rambut ini kayaknya terlalu kembang. Rambut kalian itu butuh proses untuk dia menjadi seperti ini. Tidak akan saat ini kamu mau curly hair dan saat ini dia akan bagus.
Tidak, dia butuh proses untuk mengembalikan teksturnya. Semuanya kembali kepada teman-teman, kuat atau tidak, niat atau tidak. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan big chop juga seperti saya pribadi tidak menyarankan untuk melakukan big chop yang terlalu ekstrim seperti saya. Mending kalian tunggu rambut kalian itu agak panjang, kurang lebih segini, begini, baru kalian potong. Kecuali kalian memang benar-benar pede seperti saya, kayak bodo amat, kalian mau omong apa, bodo amat, rambut-rambut saya, hidup-hidup saya, terserah saya, mau rambut saya mau bagaimana juga terserah saya. Begitulah sharing saya hari ini tentang rambut keriting saya. Semoga video ini bisa memberikan motivasi untuk teman-teman yang juga sedang berjuang untuk memelihara rambut keritingnya. Dan mungkin untuk teman-teman lain yang juga lagi galau, aduh mau bonding rambut atau mau go natural, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memutuskannya. Dan menurut saya semua itu terserah kalian. Kalian mau rambutnya tetap bonding atau rambutnya mau curly hair, semua itu bagus. Bukan berarti saya bilang bahwa kalian harus curly hair berarti orang yang punya rambut bonding itu jelek. Tidak juga, semuanya bagus. Sekarang semuanya itu pilihan kalian gitu loh. Apapun itu semuanya bagus dan baik untuk kalian. Oke guys, jangan lupa stay tune terus di YouTube channel ini, karena kedepannya saya akan update lagi berbagai tips-tips untuk rambut curly dan tips kecantikan lainnya. So make sure kalian untuk like, subscribe, nyalakan lonceng, dan komen. Juga jangan lupa untuk share ke sosial media kalian kalau kalian merasa bahwa video ini sangat membantu untuk kalian semua. See you on my next video. Dadah! Mwah!